Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan parlementer yang tiba-tiba jatuh dari langit. Jadi dalam sistem pemerintahan parlementer ini berkaitan dengan trias politika, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif. Tapi lebih condong nanti pada dua lembaga ini. Jadi di lembaga eksekutif dibagi dua, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri, dan sebagai kepala negara itu dipimpin oleh Presiden atau Raja. Dalam lembaga eksekutif, Presiden atau Raja tergantung pada tipe lembaga. Ini jadi apa nanti? Betul sekali. Karena kalian kan baju kamu dulu, jadi. Oh ya, udah bagus. 3. 2, 3. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan parlementer yang tiba-tiba turun dari langit. Yaitu pada sistem pemerintahan ini, lembaga eksekutifnya dipimpin oleh Perdana Menteri dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden atau Raja sebagai kepala negara. Dalam Perdana Menteri biasanya dipilih dari anggota parlemen yang menguasai pemimpin partai besar di parlemen. Lalu di bagian eksekutif, di bagian kepala pemerintahan tidak dipilih oleh parlemen, melainkan melihat tipe dari lembaga eksekutifnya. Apakah itu lembaga eksekutif monarki herediter seperti Ratu atau Raja yang kepala negaranya itu berdasarkan keturunan seperti kerajaan Inggris misalnya. Lalu tipe lembaga eksekutif monarki terpilih yang dipilih oleh yang pemimpinnya adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Oke, dalam Perdana Menteri dipilih biasanya itu diduduki oleh penguasa partai terbesar di parlemen dan dipilih dengan suara terbanyak di dalam parlemen. Lalu Perdana Menteri ini di bawahnya yang anggotanya adalah menteri-menteri atau kementerian. Yang kementerian ini dipilih dengan suara terbanyak dari parlemen. Seperti dan Perdana Menteri membentuk kabinet dan mengangkat menteri-menteri yang dipilih oleh anggota dari badan legislatif. Dibentuklah sebuah kabinet. Lalu dalam menjalankan sistem pemerintahan, Perdana Menteri dalam menjalankan tugasnya, menjalankan sistem pemerintahan harus sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh lembaga eksekutif atau parlemen. Jika tidak, parlemen bisa saja sewaktu-waktu untuk menurunkan atau melengsarkan kekuasaan eksekutif di bagian sebagai kepala pemerintahan. Begitu pula sebaliknya, sebagai imbangan, eksekutif dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan legislatif jika dilakukan oleh kepala negara sebagai lalu dibubarkan oleh kepala negara atas nasihat dari seorang Perdana Menteri.
perlu diketahui bahwa Perdana Udah Menteri kamu ini kan. atau Perdana Menteri dan kabinetnya tidak memiliki batas kekuasaan. Hanya tergantung pada mosi tersebut. Selama dipercaya maka akan selalu Udah habisnya kayak. selalu bertahan. Udah habis. Jadi dalam Nggak tahu. lembaga Udah jam berapa? dalam sistem pemerintahan ini kolerasi atau hubungan dengan eksekutif dan legislatif sangat erat dan batasannya juga bisa dibilang abu-abu karena dalam sistem pemerintahan parlementer ini Perdana Menteri diangkat dari parlemen itu sendiri dan umumnya anggota kabinet itu dipilih dari parlemen sehingga hubungannya sangat erat dan jika saling terpercaya bisa saling menjatuhkan. Lalu dalam sistem ini sekianlah yang dapat saya sampaikan, mungkin sekilas. Terima kasih.